adik-adik. Siang, Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Puasanya gimana hari ini, lancar? Lancar. Sebelumnya kakak mau ngucapin terima kasih ya udah memenuhi undangan kakak untuk datang ke sini pada hari ini. Nah, ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, ada alangkah lebih baiknya kita kenalan terlebih dahulu ya, dimulai dari kakak. Nama kakak Ayu Septiulandari, hobi kakak membaca. Terus dimulai dari kesibukan kakak. Nama saya Muhammad Fatir Juniarsyah, hobi main voli. Nama saya Evita Lestari, saya hobi badminton. Terus Nama saya Pratiwi, saya hobi badminton. Nama saya Aisyika Endra Zahra, hobi membaca. Nama saya Luciara, saya hobi membaca. Nama saya Tasya Agustin, hobi saya badminton. jadi udah kenal satu sama lain ya. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum kenapa kalian kumpul di sini tuh buat apa? Belum. Nah, jadi kita hari ini akan melakukan sesi yang namanya sesi konseling kelompok. Sebelumnya udah pernah ngelakuin konseling kelompok belum? Belum. Jadi ini yang pertama kali ya? Nah, pernah dengar apa itu konseling kelompok? Belum juga. Jadi konseling kelompok itu sebuah upaya yang diberikan oleh konselor dan juga teman-teman untuk mendorong atau memotivasi suatu individu yang sedang menghadapi masalah, atau bisa juga untuk mengubah suatu gaya hidup individu yang mungkin kurang baik menjadi kurang baik. Bisa juga untuk berdiskusi bersama, sharing-sharing masalah. Terus tujuan konseling kelompok itu sendiri untuk berdiskusi, terus supaya kalian bisa mengemukakan pendapat kalian di depan orang banyak. Bisa juga menyampaikan pendapat, bisa juga menceritakan masalah kalian. Sampai sini paham? Sebelum itu, konseling kelompok ini punya 4 asas. Asas yang pertama yaitu keterbukaan. Dimana di sini kalian boleh bercerita banyak, bercerita apa aja, yang tidak ada yang harus ditutup-tutupi, supaya kakak dan teman-teman semua bisa paham sama masalah yang sedang kalian hadapi. Kalau kakak sama teman-teman paham masalah yang kalian hadapi, jadi kita bisa ngasih solusi, ngasih pendapat, gitu kan. Terus asas yang kedua ada asas menormatifkan. Asas itu dimana kita menghargai perbedaan satu sama lain, baik dari ras, suku, agama, dan lain-lain. Terus yang ketiga ada asas kesukarelaan, dimana kalian datang ke sini secara suka dan rela. Kalian tidak terpaksa kan datang ke sini? Tidak. Baik, terima kasih. Terus yang keempat ada asas kerahasiaan, dimana semua yang diceritakan pada konseling kelompok hari ini tidak boleh diceritakan oleh orang di luar sana. Jadi ini semua yang kita bicarain pada hari ini itu menjadi rahasia kita semua ya. Gimana kalian bisa megang janji asas kerahasiaan ini? Bisa ya. Nah, sebelum kita ngelakuin sesi konseling kelompok hari ini, kita ice breaking dulu ya, biar nggak tegang-tegang, biar relax gitu ya. Nah, semuanya berdiri ya. Jadi kakak minta buat ikuti apa yang kakak omongin, jangan ikutin yang kakak lakuin. Jadi nanti tuh ada lagu Marina, kalau Marina nunjuk ini, Marina menari di atas menara. Ingat, Marina menari di atas menara. Jadi ikuti apa yang kakak omongin, jangan ikutin apa yang kakak lakuin. Ya, mulai ya. Ini nyoba-nyoba dulu. Marina menari, ikutin. Ikutin. Mulai ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina. Ini ikutin apa yang kakak omongin ya. Nah, ini udah mulai ya. Coba. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina. Sama. Ini. Ikut instruksinya.
Coba sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina. Salah. Lah, iya Cak ini. Kan Cak ini ikutin apa yang kau omongin. Nah, karena Sipa salah. Kakak minta Sipa sebutin satu kelebihan Sipa. Mudah menghafal, Kak. Mudah menghafal. Jadi kalau ada pelajaran tentang teori gitu, Sipa mudah menghafal. Lumayan. Keren, bagus. Nah, tadi kan kita abis ice breaking ya, udah nggak tegang-tegang banget ya. Nah, sebelum kita ngelakuin sesi konseling hari ini, ada aturan-aturan yang harus kita sepakati nih. Nah, teman-teman ada nggak aturan-aturan yang mau disepakatin gitu? Ada pendapat aturan apa gitu? Ada, Kak. Mungkin Sipa dulu. Tidak boleh tertawa ketika teman sedang berbicara. Oh, jadi nggak boleh ketawa ya kalau ada yang lagi ngomong, lagi bicara. Sakit. Harus tertib Kak. Kalau mau bertanya atau menyampaikan pendapat harus satu-satu biar nggak berisik. Oh, jadi nggak itu ya, apa ngomongnya tuh satu-satu, angkat tangan dulu sebelum itu. Terus ada lagi? Saya, Kak, Ya. mengangkat tangan jika ingin bertanya. Nah iya, jadi kalau mau bertanya atau mau menyampaikan pendapat itu harus angkat tangan dulu biar tertib. Terus selanjutnya ada lagi? Nah iya, itu juga. Nah jadi itu tadi aturan-aturan yang harus kita sepakati dalam kelompok ini ya. Nah, tadi kita ada mensepakati aturan-aturan yang ada di kelompok ini kan, yang harus kita taati dalam melakukan sesi konseling ini. Nah, setelah itu kita mulai langsung ya sesi konselingnya. Sebelum itu kakak mau tanya nih, masalah apa sih yang sering kalian hadapi atau yang lagi kalian hadapi saat ini, yang dimulai dari Kati? Saya sering mengantuk di kelas. Sering ngantuk di kelas, sering ngantuknya tuh gara-gara apa? Malamnya begadang? Ya bermain game. Main game. Oh, malamnya main game, siangnya bangun kesiangan jadi ngantuk di kelas. Terus selanjutnya kita misalnya kesulitan mengatur jadwal. Oh, sulit ngatur jadwal sekolah sama kegiatan lagi ya. Jadi keteteran. Terus selanjutnya gini. Jadi itu bikin kamu nggak pede gitu ya. Terus kita Saya sering nyontek, Kak. sering nyontek di kelas. Nah, terus Tiara, Pede saat maju ke depan atau presentasi Kak. oh jadi nggak pede maju ke depan, sering gugup gitu ya kalau disuruh maju ke depan. Selanjutnya Tasya, Saya sering bangun kesiangan. sering bangun kesiangan. Nah, jadi ya masalahnya kesiangannya karena tidurnya terlalu larut gitu. Nah, kan kita ada dengar masalah kalian satu sama lain nih. Nah, di sini kita harus menentuin satu masalah yang buat jadi prioritas hari ini, yang bakalan kita diskusiin hari ini, kita sharing-sharing hari ini. Nah, kalian sepakat masalah siapa yang bakalan kita jadiin topik buat hari ini? Sipa, Kak. Masalah Sipa. Iya. Masalah Sipa. Semuanya sepakat masalah Sipa? Nah, tadi masalahnya Sipa itu sering nyontek ya? Iya, Pak. Boleh lebih diceritakan lagi nyonteknya itu gimana? Saya sering nggak mengerjakan tugas, Kak. Sering nggak ngerjain tugas? Iya, karena sulit. Karena sulit. Oh, jadi Sipa sering nggak ngerjain tugas karena menurut Sipa itu sulit. Iya. Di sini kan kalian udah dengar nih masalah Sipa tadi nyontek, terus dia nggak ngerjain tugas karena bagi dia tugas itu sulit. Nah, teman-teman bebas bertanya nih di sini, dimulai dari kakak ya. Nah, cara Sipa untuk mengurangi kebiasaan mencontek itu gimana? Bagi Sipa yang efektif. Mungkin dengan cara berusaha menyenangkan pelajaran tersebut, Kak. Oh, dengan cara menyenangkan pelajaran tersebut. Iya, betul. Jadi dengan kita senang dengan pelajaran tersebut, ya kita jadi lebih mudah gitu untuk menangkap materi yang disampaikan oleh guru. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Saya, Kak. Sipa mencontek di semua pelajaran atau di materi tertentu saja. Nah, jadi Sipa nyonteknya di semua mata pelajaran atau hanya ada satu pelajaran atau dua pelajaran? Saya mencontek langsung pelajaran matematika saja. Oh, jadi nyonteknya cuma pelajaran matematika aja ya? Kita nggak sulit. Karena sulit. Nah, teman-teman yang lain
yang mau bertanya lagi? Saya Kak ya. Jadi kamu kesulitan belajar itu karena kamu tidak suka pelajaran ya? Iya, saya tidak suka pelajaran TK karena sulit. Jadi Sipa ini nggak suka pelajaran matematika karena sulit ya. Maka itu Sipa nggak suka ngerjain tugasnya gitu. Iya, Kak. Nah, terus yang lain ada yang mau nanya lagi? Saya Kak. Ya. Kamu pernah nyoba buat ngerjain sendiri nggak? Pernah, saya pernah menyobanya. Setelah beberapa menit, saya kembali pusing karena sulit. Oh, jadi bagi Sipa matematika itu bikin pusing dan juga sulit ya. Iya, Kak. Selanjutnya ada yang mau nanya lagi? Ya Kak, Ya. apa yang menyebabkan kamu tidak menyukai matematika? Karena ngebosenin. Oh, karena mau bosenin, jadi kamu nggak suka ya sama matematika. Mungkin gurunya juga kamu nggak suka sama gurunya, enggak? Oh, jadi nggak suka sama gurunya, tapi nggak suka sama pelajarannya. Lagi mana? Ya, Kak. Setelah mencontek, gimana sih perasaan Sipa? Perasaan saya ketika mencontek itu cemas karena takut ketahuan, tapi juga tenang karena tugasnya selesai. Oh, jadi cemas sekaligus tenang ya? Iya. Cemas karena takut ketahuan guru, sama tenang Selesai. karena bisa ngumpul. Nah, denger nih cerita masalah Sipa ini udah jauh ya kita dengar, ada 2 cerita, terus kita udah nanya-nanya juga. Nah, mungkin teman-teman adik-adik sekalian bisa ngasih pendapat ataupun solusi buat masalah Sipa ini, boleh ya. Kalau mau ngasih pendapat atau solusi, angkat tangan. Ya Kak. Ya, kita. Kan matematika itu penting ya. Nanti kita ujian ada matematika. Terus keseharian juga pakai matematika. Jadi sangat penting matematika itu. Jadi kita bisa menjadikan itu sebagai motivasi untuk belajar. Ya, jadi Sipa bisa tuh ngejadiin itu motivasi buat belajar matematika, karena kan matematika penting ya, kita sehari-hari juga pakai matematika, nanti di ujian juga ada matematika, nanti juga di pendidikan selanjutnya di SMA itu juga lebih ditekankan lagi matematikanya. Jadi Sipa bisa ngejadiin itu motivasi supaya Sipa itu ngerti dan paham sama materi matematika itu. Terus yang lain ada yang mau ngasih solusi untuk pendidikan ya? Ya, Kalau menurut saya ya Kak, Sipa harus meyakini diri dia sendiri. Kalau dia tuh bisa, terus juga mungkin harus sedikit maksain diri sendiri buat ngerjain tugas. nah, ya itu juga bagus. Jadi Sipa harus maksain diri Sipa untuk ngerjain tugas. Sipa ngejadiin soal itu sebagai tantangan buat diri Sipa gitu loh. Jadi kalau Sipa dihadapin tantangan itu, Sipa harus nyelesain gitu, harus nuntasin masalah itu, harus nuntasin tantangan itu, harus nyelesain soal itu gitu. Nah, terus ada lagi? Ya. Menurut saya ya Kak, sebelum ngerjain tugas kita harus mengumpulin niat dulu supaya bisa menyelesaikan tugasnya dengan tuntas. Nah, ya, ngumpulin niat dulu. Biasanya kan kalau cewek-cewek ini ngumpulin niatnya lama ya, apalagi buat ngerjain tugas. Karena kita kan sering nunda-nunda ya, bahkan senang nunda-nunda tugas. Jadi lebih baiknya kalau baru dikasih itu langsung kerjain ya nggak apa-apa, biar lebih lama buat waktu santai-santainya. Kan kalau udah selesai tugasnya kita bisa santai-santai ya. Nah, terus ada lagi? Saya Kak, Ya. mungkin Sipa cara belajarnya yang salah. Matematika kan banyak cara belajar yang unik. Ya ada juga cara belajar yang menyenangkan. Contohnya jari matika. Enak itu, enjoy. Saya ajarin. Nah, itu mau diajarin tuh sama Tiara, jadi bisa nanti belajar bareng gitu kan. Kalau belajar bareng itu suasananya jadi enjoy, terus jadi nggak bosen gitu kan. Terus selanjutnya ada lagi? Ya Kak, Ya, Mas, ya. mungkin bisa dengan mengubah suasana belajarnya biar lebih enjoy. Terus bagaimana kita kalau kita bikin kelompok belajar aja biar belajarnya nggak bosan. Nah, itu juga bagus, jadi bikin kelompok belajar gitu buat belajar matematika, biar bisa tukar pikiran, bisa sharing-sharing pengetahuan gitu kan. Terus bisa ngerjain tugas bareng juga. Jadi kalau nyontek kan kita cuma nyalin tapi nggak ngerti ya. Kalau ngerjain bareng kan kita itu nyelesain tugas juga, terus kita juga bisa paham sama materinya gitu. Nah, kan kita udah nyampein pendapat satu-satu nih. Ada lagi nggak? Ya, Tiwi. Atau nanti kita bisa belajar bareng aja biar tidak membosankan.
Nah ya belajar bareng-bareng itu tadi bagus. Nah kan tadi kita udah nanya-nanya tentang masalah SIPA ya, terus kita udah ngasih pendapat solusi buat masalahnya SIPA. Ada yang ngasih solusi buat kelompok belajar bareng, terus buat ya mungkin SIPA bisa ngumpulin niat, terus udah ngasih motivasi SIPA buat belajar gitu kan. Nah SIPA sendiri gimana perasaannya abis cerita di konseling hari ini? Menyenangkan, lega nggak? Nah SIPA sendiri setelah cerita dan juga dengar pendapat dari teman-temannya ini gimana perasaannya? Lega Kak, karena sebelumnya saya nggak pernah nyata ini sama orang lain. Oh, jadi baru kali ini ya SIPA cerita masalah ini ke orang lain gitu. Nah, jadi SIPA sendiri bisa untuk merealisasikan pendapat teman-temannya tadi kayak belajar bareng, ada yang mau ngajarin kan, terus bikin kelompok belajar, terus juga maksain diri buat ngerjain tugas, terus ngejadiin motivasi supaya suka sama pelajaran itu. Nah, SIPA bisa merealisasikan itu? Bisa Kak? Bisa ya. Intinya SIPA harus berusaha biar SIPA ninggalin kebiasaan buruk SIPA itu. Jadi SIPA itu harus berusaha ya dengan cara dibantu dengan teman-temannya tadi. Bisa kan? Bisa Kak? Bisa. Nah setelah kita nanya-nanya nih, cerita-cerita juga, terus kita ya nyampein pendapat solusi buat masalah SIPA di sini, kita pengen tahu nih kesan dan pesan kalian buat hari ini gimana. Dimulai dari SIPA. Kesannya seru Kak? Seru ya. Makasih SIPA. Nah, selanjutnya Tiara. Seru. Terus pesan buat hari ini buat SIPA? Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Nah selanjutnya Tasya. Happy Kak. Oh kesannya happy. Nah untuk pesan hari ini buat SIPA apa? Semoga kita lebih semangat lagi. Semoga SIPA lebih semangat lagi ya belajarnya itu, biar nggak nyontek-nyontek lagi. Terus selanjutnya Tiwi, pesan buat hari ini apa? Senang. Terus pesan buat SIPA nya? Semoga dia bisa lebih Semoga SIPA lebih suka dengan pelajaran matematika. Terus selanjutnya kita asik. Oh kesan hari ini asik. Pesan buat SIPA hari ini? Semoga SIPA lebih suka dengan pelajaran matematika. Semoga SIPA bisa lebih suka gitu dengan pelajaran matematika. Terus selanjutnya Tati. kesannya menyenangkan. Semoga SIPA tidak menyontek lagi. Semoga SIPA tidak menyontek lagi ya. Nah tadi kan kita udah ngelakuin kegiatan dan tahapan konseling ya. Nah ada lagi yang mau ditanyain atau yang diceritain? Sudah cukup? Cukup Kak. Kalau sudah cukup, kakak akhiri ya sesi konseling ini. Jadi kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.